Salam sehat buat sobat semua dimanapun sobat berada. Seperti video yang video sebelumnya, maksud saya mengatakan jika sudah terdeteksi kanker payudara, sebaiknya supaya minta nasihat dokter, supaya mengikuti prosedur dokter. Karena seperti yang saya alami ini, prosedur dokter kan sudah bilang tidak bisa operasi langsung karena sudah stadium 3 lebih gitu, jadi harus kemoterapi. Tapi karena saya mendengar kemoterapi agak serem gitu, karena belum ada misalnya pengalaman atau saya melihat langsung tetangga gitu kan yang sudah kemoterapi. Jadi yang ada di kepala saya itu, di pikiran saya itu, kemoterapi itu sesuatu yang menyeramkan gitu waktu itu. Ternyata tidak seseram yang saya bayangkan gitu. Jadi sebaiknya, maksud saya, supaya kalau memang dokter bilang operasi, ya operasi. Kalau memang dokter sarankan kemoterapi, ikutilah prosedurnya. Karena pengalaman saya yang sekarang ini, karena yang tadinya saya mengelak untuk kalau boleh sih tidak kemoterapi gitu kan, masih cari berbagai cara sendiri, pemikiran sendiri gitu supaya tidak kemoterapi gitu. Ternyata memang tidak seperti itu. Kita harus memang mengikuti prosedur medis. Jadi yang seperti yang saya alami sekarang ini, di saat saya pergi keluar rumah, bahkan keluar daerah, seperti saya ke Jakarta, ke rumah sakit swasta khusus kanker di Jakarta, saya melihat di sana yang udah berusia 70 tahun, 60 tahun, 52 tahun, ada yang lebih muda gitu kan, pada botak, karena memang rumah sakit itu khusus kanker. Jadi kalau ada misalnya di sana kenalan gitu, teman, ya nggak usah ditanya sakit apa, tanya aja langsung kanker apa gitu, karena rumah sakit itu memang khusus penyakit kanker gitu. Jadi banyak di sana yang sudah kemoterapi, ada yang 18 kali, ada yang 15 kali, baik-baik aja. Nah, itu yang membuat saya ini mungkin Tuhan tuntun saya supaya lebih melihat keluar lagi, bahwasanya memang Tuhan memberikan kekuatan gitu bagi orang-orang yang patuh gitu. Jadi untuk itu saya patuh mematuhi prosedur dokter gitu, bahwasanya Tuhan pasti tolong dan baik-baik aja. Jadi di saat saya sudah siap mental untuk kemoterapi, nah timbul masalah baru. Jadi kalau mau kemoterapi itu kan dokter harus pastikan bahwasanya organ tubuh kita itu semua baik-baik aja gitu, mulai dari jantung, paru-paru, dan organ-organ lainnya. Jadi sebelum kemoterapi kan ada pemeriksaan. Jadi
waktu prosedur itu saya jalankan, pemeriksaan ini itu semua hingga ke laboratorium, semua organ baik-baik saja, tapi ada masalah satu, yaitu hati. SGOT saya itu meningkat hingga hampir 3 kali lipat. Kemudian hasil laboratoriumnya saya kasih tunjuk ke dokter. Dokter lihat SGOT-nya meningkat hampir 3 kali lipat. Ibu tidak bisa kemoterapi. Ibu harus pastikan hati ibu baik-baik saja. Ibu kontrol dulu ke dokter hepatologi. Dokter hepatologi. Jadi nama dokternya seperti ini. Setelah nama dokter, terus ada lagi kalimatnya SP, PD, KGEH gitu. Saya kurang paham. Kemudian kita konsultasikan ke dokter. Nah, dok, ini persiapan kemoterapi, saya cancer payudara. Karena dokter onkologi lihat SGOT-nya meningkat 3 kali lipat, jadi dokter sarankan supaya konsultasi dulu ke dokter hepatologi. Nanti setelah ada izin dari dokter baru ibu bisa kemo gitu. Jadi saya kasih tunjuk itu hasil laboratorium ke dokter. Dokter lihat itu hasil laboratorium, SGOT-nya meningkat hampir 3 kali lipat. Terus dokternya bilang seperti ini, sudah berapa lama ibu konsumsi jamu-jamu herbal? Beliau bilang seperti itu. Tapi belum sempat saya jawab, dokternya bilang seperti ini, ya sudah, karena ibu lagi sakit, saya tidak boleh marah-marah, tapi hati ibu kita rawat, nanti setelah normal SGOT-nya biar bisa kemo, seperti itu. Kemudian dokter kasih resep waktu itu untuk 2 minggu perawatan, 2 minggu dikasih dokter obat. Nah, setelah 2 minggu kita kembali ke laboratorium, periksa darah lagi. Kemudian kita ke dokter hepatologi lagi. Dok, ini dok hasil laboratoriumnya. Oh ya, sudah normal. Nah, ibu sudah bisa kemo. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya di situ, sobat semua, ibu-ibu, para wanita dimanapun berada, coba. Saya yang tadinya sudah siapkan mental untuk kemo, di saat saya sudah siap mau kemo, tapi ada masalah baru. Jadi ternyata untuk saya tidak cocok memang konsumsi jamu-jamu herbal, apalagi penundaannya hampir 1 tahun, karena sejak April 2020, berarti lebih 1 tahun saya konsumsi jamu-jamu herbal, ternyata memang tidak cocok buat saya, terbukti dari peningkatan SGOT. Nah, di saat saya sudah siap mental mau ini kemoterapi, ternyata masalah baru. Jadi ternyata dokter pun memang sebelum tindakan kemoterapi kan memang dipastikan dulu bahwasanya semua organ tubuh baik-baik aja gitu. Tapi kita kan selama ini kurang paham. Yang ada di pikiran, kemoterapi gua botak, ke kemoterapi juga
menyerang sel-sel baik, bukan hanya sel-sel kanker seperti itu. Tetapi kita tidak boleh hanya dengan memikirkan pikiran kita sendiri gitu. Pasti Tuhan kasih tunjuk bagaimana supaya kita kuat gitu. Jadi di situ, di dalam itu ada pertolongan Tuhan, dan saya merasakan itu. Jadi dalam lebih 1 tahun ini, dengan pengalaman kemana gitu kan, saya memahami, walaupun saya tidak bisa menyampaikan di video ini, bagaimana Tuhan itu menuntun saya untuk memahami segala proses-proses itu. Nah, termasuk yang untuk kemoterapi ini ternyata bukanlah hal suatu yang menakutkan. Jadi intinya pada video saya kali ini, intinya adalah terjadi penambahan durasi penanganan seperti itu dengan ulah saya gitu, dengan ketidakpatuhan saya gitu. Jadi menambah durasi penanganan gitu. Jadi durasinya maksudnya dengan yang tidak cocok buat saya, jamu-jamu dan herbal-herbal, sehingga SGUT-nya meningkat. Jadi di saat saya sudah siap mau kemo, harus menambah durasi lagi penanganan, dirawat dulu hatinya. Nah, seperti itu. Di saat itu kita sudah ini siap, udah beres hatinya, sudah normal SGOT-nya, kita harus menunggu lagi antrian kemo gitu. Karena yang kemoterapi lumayan banyak gitu. Jadi kalau sobat pun misalnya pergi ke rumah sakit misalnya sudah ada ini, misalnya bahkan ke rumah sakit khusus cancer sekalipun, ya kemo itu antri gitu. Sama seperti kita misalnya mendaftar untuk berobat, kan antri itu. Nah, seperti itu. Jadi kita pun mendaftar untuk kemo itu ya antri. Nah, seperti itu. Sehingga menambah durasinya lagi, seperti itu. Jadi itu sebabnya saya berbagi kepada sobat sekalian, supaya kalau ada misalnya di video saya ini kebodohan saya, supaya jangan ada yang meniru seperti itu. Tapi tetap pada prinsip, tetap pada pegangan pegangan hidup gitu, bahwasanya Tuhan pasti tolong. Sampai jumpa.